Perkenalkan, nama saya Valdio. Saya akan membahas tentang HAM di Indonesia. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Macam-macam HAM. Hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human right, ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih, dan hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan. Hak asasi hukum. Hak ini adalah untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya dari hak property right adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa. Hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Ciri-ciri HAM. Bersifat hakiki, yang artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir. Bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status suku, agama, dan jenis kelamin. Bersifat tetap, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal. Terima kasih. Contoh kasus HAM. Yang pertama, kasus 1965 sampai 1966. Kedua, terbunuhnya Munir. Ketiga, kerusuhan Mei 1998 dan lain-lain. Di situ ada undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara rakyat Indonesia. Habis itu ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Artinya rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Habis itu ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 3. Yang pertama, kebebasan. Artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat sendiri. Kedua, kesamaan. Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Yang terakhir, kedaulatan suara mayoritas. Rakyat berhak maju ke parlemen sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara umum. Rakyat juga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Halo, selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan si Rifki, yaitu 4 versi demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi liberal di masa kemerdekaan. Dan yang kedua, demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan Konstituante
dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir, keempat, adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi. Selanjutnya adalah manfaat demokrasi. Yang pertama adalah menjamin hak-hak dasar, yang artinya negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan umum, yang artinya demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Yang ketiga, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab, yang artinya adanya peran rakyat dalam pemerintahan membuat setiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Selanjutnya yang keempat adalah adanya kesetaraan setiap warga negara. Sistem negara demokratis mengedepankan kepentingan rakyat dengan menomorsatukan rakyat. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembaruan kebijakan sosial. Kebijakan pemerintah dibuat sesuai dengan keinginan rakyat. Akan tetapi, suatu kebijakan memiliki tenggang waktu karena dimungkinkan adanya perkembangan zaman yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan kebijakan yang diperlukan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami tentang demokrasi dan HAM adalah demokrasi dan HAM merupakan elemen yang sangat penting untuk mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Sejak Indonesia merdeka, sudah ditetapkan bahwa negara Republik Indonesia menganut paham ajaran demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum yang berdemokrasi dan menjunjung HAM, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus hidup berpedoman dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Indonesia juga menjunjung tinggi HAM sebagai hak setiap orang yang harus dihargai, maka dari itu setiap orang dilindungi dengan hukum yang berlaku tentang masalah kemanusiaan. Menurut kami, Indonesia sebagai negara demokratis harus bisa menjamin tegaknya HAM yang dapat membuat manusia merasa aman untuk tinggal di negaranya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selamat siang, terima kasih.